Iran adalah negara Muslim yang paling menonjol dalam bidang teknologi dan inovasi, terutama di kawasan Timur Tengah. Teknologi Iran yang dianggap maju bahkan ditakuti negara Barat. Iran telah mencapai tingkat kecanggihan teknologi yang diakui di berbagai sektor, termasuk militer, energi, bioteknologi, ruang angkasa, serta teknologi informasi. Meskipun menghadapi sanksi dan embargo yang ketat, negara ini berhasil mengembangkan teknologi dalam negeri yang bahkan dianggap canggih dan menjadi perhatian negara Barat. Misalnya, Iran memiliki program rudal balistik yang sangat maju dengan berbagai jenis rudal yang mampu mencapai jarak jauh, seperti rudal balistik Shahab 3 dan Sejil yang memiliki jangkauan hingga 2000 km, yang mampu untuk menjangkau negara-negara Timur Tengah serta beberapa bagian Eropa. Rudal ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Selain itu, Iran menjadi salah satu negara terkemuka dalam pengembangan pesawat tanpa awak atau drone militer. Drone Iran seperti Shahed 129 dan Mohajer sangat berperan dalam pengintaian, serangan darat, serta misi-misi militer lainnya. Drone Shahed 136 bahkan dikenal sebagai drone kamikaze karena kemampuannya untuk menghantam target dengan presisi yang sangat tinggi. Iran juga telah mengembangkan sistem pertahanan udara yang canggih yang disebut sebagai Bavar 373. Sistem ini dirancang untuk menyaingi S-300 buatan Rusia dan dapat melacak serta menembak jatuh beberapa target udara secara bersamaan, termasuk pesawat tempur serta rudal balistik. Iran juga berupaya mengembangkan teknologi penerbangan untuk keperluan militer serta sipil. Negara ini memiliki kemampuan untuk memproduksi pesawat terbang ringan serta komponen pesawat lainnya. Sementara itu, program nuklir Iran telah menjadi simbol pencapaian teknologi yang menimbulkan kekhawatiran bagi Barat. Meskipun Iran mengklaim bahwa program ini untuk tujuan damai, namun banyak negara Barat yang khawatir bahwa Iran dapat mengembangkan senjata nuklir. Iran telah mengembangkan fasilitas pengayaan uranium yang canggih di Natanz dan Fordow. Program ini memungkinkan Iran untuk memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Pada tahun 2021, Iran dilaporkan telah berhasil memperkaya uranium hingga 60%, jauh lebih tinggi dari batas 3,67% yang disepakati dalam perjanjian nuklir tahun 2015. Tidak cukup sampai di situ, Iran juga telah berhasil meluncurkan beberapa satelit buatan sendiri ke orbit. Satelit pertama yang diluncurkan adalah Omid pada tahun 2009 menggunakan roket pembawa bernama Safir. Kemudian pada tahun 2020, Iran meluncurkan satelit militer pertama yaitu Nur yang menunjukkan kemampuan negara ini untuk mengembangkan teknologi luar angkasa. Selain itu, Iran bahkan menjadi salah satu pemimpin dunia dalam penelitian nanoteknologi dengan lebih dari 6.000 publikasi ilmiah di bidang ini setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2022, Iran berada di peringkat ke-8 dunia dalam hal kontribusi pada penelitian nanoteknologi. Keberhasilan yang diraih oleh Iran dalam bidang teknologi dan inovasi tentu saja karena didorong beberapa faktor, mulai dari sejarah, ekonomi, politik, dan sosial, yang saling mendukung untuk membangun kemampuan teknologi yang canggih. Secara historis, Iran memiliki sejarah panjang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari zaman Kekaisaran Persia kuno. Kala itu, Persia dikenal sebagai pusat intelektual dunia dengan tokoh-tokoh seperti Avicenna atau Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan Al-Khawarizmi dalam bidang matematika. Masa-masa keemasan dan kejayaan Islam juga memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan pengetahuan ilmiah dari Yunani dan Romawi. Warisan intelektual ini terus dipertahankan hingga era modern, yang kemudian memberikan fondasi kuat bagi riset serta pengembangan teknologi Iran. Fondasi itu kemudian diperkuat oleh pemerintah Iran yang telah berinvestasi besar-besaran dalam bidang pendidikan, terutama pada bidang sains dan teknik.
Saat ini, Iran memiliki lebih dari 2.000 universitas dan institut pendidikan tinggi, dengan banyak di antaranya berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya adalah Universitas Teheran, Universitas Syarif Teknologi, dan Universitas Amir Kabir Teknologi yang dikenal sebagai pusat unggulan pendidikan teknik dan ilmu pengetahuan yang telah menghasilkan ribuan insinyur dan ilmuwan setiap tahunnya. Ini artinya, Iran memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, terutama dalam bidang sains dan teknik, dibandingkan dengan banyak negara Islam lainnya. Bahkan, angka literasi di Iran mencapai lebih dari 97%, dan terdapat lebih dari 4,5 juta mahasiswa yang terdaftar di berbagai universitas di seluruh negeri. Itulah mengapa tidak terlalu mengejutkan ketika pada tahun 2023, Iran termasuk di antara 20 negara teratas di dunia dalam hal publikasi ilmiah, terutama di bidang teknik kimia, nanoteknologi, dan fisika. Sejarah kemajuan dan kemandirian teknologi Iran sejatinya telah dimulai sejak lama. Akan tetapi, revolusi Islam tahun 1979 merupakan titik balik utama yang memaksa negara Iran untuk beralih menuju kemandirian teknologi secara lebih terencana serta sistematis. Pada periode sebelum revolusi Islam, Iran merupakan sekutu dekat negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang hal ini membuat Iran sangat bergantung pada teknologi serta bantuan militer dari negara tersebut. Di masa itu, Iran menggunakan teknologi dalam bidang militer dan energi yang semuanya diimpor dari Barat. Muhammad Reza Pahlavi yang memimpin Iran kala itu berusaha untuk memodernisasi Iran melalui kebijakan yang dikenal sebagai Revolusi Putih yang dimulai pada awal tahun 1960-an. Program ini meliputi modernisasi pertanian, industri, pendidikan, dan militer yang membutuhkan transfer teknologi dari negara maju. Namun demikian, pada periode ini, kemandirian teknologi belum menjadi prioritas utama, sebab Iran bisa mendapatkan akses mudah pada teknologi asing melalui aliansi politik dengan negara Barat. Tetapi, semuanya berubah pada tahun 1979 ketika revolusi Islam menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi, sekutu kuat AS, dan menggantinya dengan pemerintahan Republik Islam di bawah Ayatullah Khomeini. Pemerintahan baru ini dikenal sangat anti-Barat, terutama terhadap Amerika Serikat yang dianggap mendukung rezim Shah Reza yang represif. Iran kemudian mendapatkan sanksi dari negara Barat, di mana salah satu peristiwa kunci yang memicu sanksi tersebut adalah penyanderaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran pada November tahun 1979. Terdapat sejumlah 52 diplomat dan warga Amerika Serikat yang ditahan selama 444 hari oleh militan Iran. Insiden ini menciptakan ketegangan yang mendalam antara Iran dan Amerika Serikat yang kemudian menanggapi dengan membekukan aset Iran dan memberlakukan embargo ekonomi serta akses teknologi. Amerika dan sekutunya menuduh Iran mendukung kelompok-kelompok militan yang dianggap sebagai organisasi teroris, seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Dukungan Iran terhadap kelompok ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan regional serta kepentingan AS di Timur Tengah. Pada tahun 1984, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Iran sebagai negeri sponsor terorisme karena keterlibatannya dalam mendukung kelompok-kelompok tersebut, yang kemudian menjadi alasan untuk memperketat sanksi dan embargo ekonomi terhadap negara Iran. Lebih dari itu, dukungan Iran terhadap kelompok militan Syiah di Irak dan milisi Houthi di Yaman menjadi alasan lain yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk memperpanjang dan memperluas sanksi terhadap negara ini. Salah satu faktor utama yang memicu embargo dan sanksi lebih lanjut adalah program nuklir Iran yang dimulai kembali dengan intensitas tinggi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Meskipun Iran menyatakan bahwa program tersebut adalah untuk tujuan damai seperti pembangkit energi listrik, kekhawatiran internasional muncul
bahwa negara ini dapat mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 2002, adanya fasilitas pengayaan uranium rahasia di Natanz dan Arak terungkap yang menyebabkan kekhawatiran bahwa Iran mungkin sedang mengembangkan senjata nuklir. Laporan ini pada akhirnya memicu serangkaian sanksi dari Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, serta Uni Eropa. Sanksi terkait program nuklir diperketat setelah Iran menolak untuk sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium, meskipun ada tekanan diplomatik serta tawaran insentif dari Barat. Pada tahun 2010, revolusi Dewan Keamanan PBB memperkenalkan sanksi ekonomi yang mencakup larangan perdagangan senjata dan pembatasan ketat kepada sektor perbankan serta negeri Iran. Selain itu, program rudal balistik Iran juga dianggap sebagai ancaman oleh negara Barat. Rudal balistik Iran memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai negara-negara di kawasan Teluk dan bahkan beberapa bagian dari Eropa. Setelah Iran melakukan uji coba rudal balistik pada tahun 2006 dan 2010, Amerika Serikat dan Uni Eropa memperluas sanksi untuk mencakup perusahaan-perusahaan dan individu-individu yang terlibat dalam program rudal. Pengembangan rudal ini dianggap melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengatur bahwa Iran harus menahan diri dari aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan teknologi rudal dan nuklir. Amerika Serikat dan Uni Eropa memblokir akses Iran pada sistem perbankan internasional, termasuk jaringan SWIFT yang memfasilitasi transfer keuangan antar bank di seluruh dunia. Hal ini sangat membatasi kemampuan Iran untuk melakukan perdagangan internasional serta mengakses pendapatan dari penjualan minyak. Sejak tahun 2012, AS dan Uni Eropa memberlakukan embargo terhadap minyak mentah Iran yang merupakan sumber utama bagi pendapatan negara ini. Embargo ini menyebabkan penurunan yang drastis dalam ekspor minyak Iran, mengurangi pemasukan negara, serta menekan perekonomian. Aset Iran yang berada di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, dibekukan sebagai bagian dari sanksi. Pada tahun 2012, jumlah aset Iran yang dibekukan diperkirakan mencapai sekitar 100 miliar dolar. Setelah mendapatkan sanksi dan embargo dari negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, Iran menerapkan berbagai strategi dan kebijakan untuk mencapai kemandirian di bidang ekonomi, militer, dan teknologi. Langkah-langkah yang diambil oleh Iran mencakup pengembangan industri dalam negeri, diversifikasi ekonomi, kemitraan strategis dengan negara-negara non-Barat, serta inovasi dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan akses yang terbatas terhadap teknologi militer asing, Iran mulai menggunakan teknik rekayasa balik untuk memodifikasi dan memproduksi peralatan militer secara lokal. Sebagai contoh, Iran berhasil mengembangkan pesawat tempur, kapal perang, serta kendaraan lapis baja dengan teknologi dalam negeri. Kemudian, Iran meningkatkan fokusnya pada pengembangan rudal balistik dan drone militer. Program rudal balistik Iran mencakup berbagai jenis rudal dengan jangkauan yang bervariasi. Bahkan, Iran menjadi salah satu pemimpin dunia dalam produksi drone militer. Lebih dari itu, Iran berhasil mengembangkan sistem pertahanan udara yang canggih, yang dirancang untuk menyaingi sistem S-300 yang dibuat oleh Rusia. Langkah ini diambil untuk memperkuat pertahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor senjata. Pada sisi lain, dalam menghadapi embargo minyak, Iran berupaya untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada ekspor minyak dan gas. Pemerintahan Iran mendorong diversifikasi sektor ekonomi dengan meningkatkan produksi industri lain, seperti petrokimia, pertanian, serta manufaktur. Sehingga meskipun sanksi itu membatasi ekspor minyak, Iran masih mampu menghasilkan produk turunan minyak melalui industri petrokimia yang bernilai tinggi dan memiliki pasar internasional. Hal ini membantu Iran mengamankan pemasukan ekonomi meskipun mereka tengah menghadapi embargo langsung terhadap minyak mentah. Salah satu respon Iran terhadap embargo adalah dengan mengembangkan program nuklir untuk tujuan pembangkit energi.
Dengan keterbatasan akses terhadap bahan bakar fosil yang dapat diekspor, Iran menggunakan teknologi nuklir untuk menghasilkan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi lainnya. Iran membangun fasilitas pengayaan uranium dan reaktor riset untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri. Meskipun program nuklir Iran mendapat sorotan dan sanksi tambahan, tetapi upaya ini telah membantu negara tersebut mengamankan sumber energi alternatif. Negara ini juga memperkuat hubungan dengan negara-negara yang tidak tunduk pada sanksi Barat, seperti Rusia serta Cina. Kedua negara ini membantu Iran dalam berbagai proyek infrastruktur, teknologi militer, serta ekonomi. Iran juga melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan, terutama di bidang sains, teknik, dan teknologi informasi. Universitas seperti Universitas Teknologi Syarif dan Universitas Teheran menjadi pusat unggulan riset yang menghasilkan ribuan ilmuwan dan insinyur setiap tahunnya. Hal ini pada akhirnya mengantarkan Iran untuk masuk dalam daftar 20 besar negara di dunia dalam hal publikasi ilmiah, terutama di bidang nanoteknologi, teknik kimia, dan fisika. Negara ini juga memiliki lebih dari 600 taman sains dan teknologi yang mendukung pengembangan perusahaan rintisan dan inovasi. Bahkan, sanksi yang membatasi akses Iran terhadap perangkat lunak dan perangkat keras dari Barat mendorong negara Iran untuk mengembangkan solusi teknologi informasi lokal. Iran mengembangkan perangkat lunak dan layanan digital lokal untuk menggantikan produk asing. Pada akhirnya, Iran berhasil mencapai kemandirian di bidang ekonomi, militer, dan teknologi melalui strategi jangka panjang yang mencakup pengembangan industri lokal, diversifikasi ekonomi, kemitraan dengan negara-negara non-Barat, serta investasi dalam pendidikan dan riset. Kemandirian ini diperkuat dengan konsep resisten ekonomi yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal dan pengurangan ketergantungan pada teknologi serta produk asing. Karenanya, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari sanksi yang sangat ketat, Iran justru mampu mengembangkan kemampuan yang memungkinkan negara tersebut untuk bertahan dan bahkan maju dalam berbagai sektor.